Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku mau mereview tipe A series terbaru dari Samsung. Yups, ini dia Samsung Galaxy A16 5G. Tapi yang keluar baru yang varian 5G-nya duluan ya. Mungkin nanti yang varian 4G-nya akan menyusul. Yang aku pegang ini varian 8256GB. Ini termasuk kelas middle ya, dijual dengan harga 3.799.000. Kira-kira apa nih yang istimewa dari Samsung Galaxy A16 5G ini? Jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Sebelum aku lanjut, aku juga mau info nih ya, kalau Samsung Galaxy A16 5G ini memberikan update firmware atau perangkat lunak yang tertanam di hardware itu selama 6 kali. Kemudian update security-nya selama 6 tahun, ditambah lagi, security-nya ini sudah ada Samsung Knox Vault. Yang kita ketahui ya, fitur ini berfungsi untuk keamanan jika ada link berbahaya yang terdeteksi. Wow, makin keren ya Samsung. Oke, ini dia Samsung Galaxy A16 5G. Kalau secara desainnya ini masih sama ya, seperti Samsung Galaxy A15 5G. Untuk back covernya ini masih berbahan plastik, yang membedakannya kalau Samsung A15 5G finishingnya doff. Sedangkan untuk A16 5G ini finishingnya lebih glossy. Jadi masih meninggalkan sidik jari. Untuk bagian bawahnya ini pasti ada tulisan Samsung. Kemudian desain kameranya ini sejajar vertikal. Ada 3 kamera dan ada 1 flash. Untuk dimensi panjangnya di 164,4 mm, lebarnya 77,9 mm, kemudian tebalnya 7,9 mm, dan beratnya di 200 gram. Lanjut ke bagian sisinya, di sisi kanan ini terdapat tombol power dan tombol volume. Bagian atasnya ada lubang mic, kemudian bagian kirinya ini ada slot SIM yang jenisnya hybrid. Jadi kalau mau pakai 2 SIM atau single SIM dengan tambahan memory card bisa ya. Di bagian bawahnya ini ada lubang mic, lubang charger, dan lubang speaker. Nah, di sini aku juga nemuin perbedaan lagi ya, yang dimana Samsung Galaxy A16 5G ini tidak ada jack audio, sedangkan Samsung Galaxy A15 5G ada ya. Jadi ini harus bergantung dengan TWS Bluetooth ataupun earphone yang menggunakan port Type-C ya. Untuk jenis speakernya ini masih mono sama seperti pendahulunya. Dan untuk kualitasnya pun ini 11-12, nggak terlalu beda jauh. Suaranya ini nggak terlalu cempreng, kemudian untuk kualitas bassnya juga lumayan ya. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Langsung aja lanjut ke bagian depan atau layarnya. Di sini aku kurang suka ya dengan tampilan kamera depannya ini karena masih saja menggunakan water drop. Kalau kata Samsung sih ini tipe layar Infinity U Display atau layar masih berponi. Padahal handphone 1 jutaan aja udah pada pakai pansol loh. Semoga nanti ada perubahan ya Samsung, apalagi ini di kelas harga middle loh. Dengan ukuran layar di 6,7 inch yang sudah Super AMOLED Full HD+, refresh rate-nya ini di 90 Hz. Jadi kalau buat scroll sosial media ini udah pas dan cukup ya, nggak bikin boros baterai juga. Kalau untuk bezelnya pun ini terbilang tipis dan sejajar, hanya saja bagian dagunya ini lebih tebal. Untuk tingkat kecerahannya mencapai 800 nits. Ini masih enak dan aman banget ya kalau dipakai di luar ruangan. Kalau untuk resolusinya ini di 1080 x 2340 pixel. Rasionya ini 19,5 banding 9. Untuk kerapatan pixelnya di 385 ppi. Dengan kualitas layar yang tetap gonjreng tentunya. Detailnya ini dapet, apalagi yang doyan nonton seperti drakor ini pasti bikin puas ya. Samsung Galaxy A16 5G ini ditenagai dengan prosesor 5G Dimensity 6300 yang lebih bertenaga ya tentunya. Dan juga Samsung Galaxy A16 ini ditenagai dengan CPU 2,4 Hz. Jadi lebih cepat saat streaming acara favorit tanpa jeda dengan lebih mudah. Dan juga ini sudah menggunakan Android 14 untuk skor Antutunya mencapai 406.150. Kapasitas RAM-nya 8GB yang bisa ditambah hingga 8GB lagi. Kalau untuk penyimpanan internalnya di 256GB. Untuk baterainya ini berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan 25 Watt.
Saat aku cas selama 1 jam, baterainya bertambah 66%. Untuk menonton YouTube selama 1 jam ini hanya berkurang 6% saja. Kemudian untuk scroll-scroll TikTok ini hanya berkurang 8%, ini pun dalam 1 jam ya. Kemudian untuk bermain PUBG Mobile selama 1 jam hanya berkurang 12%, dan untuk bermain Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang 10%. Pada permainan PUBG Mobile, settingan yang didapat ini di HD High. Saat aku mainin ini enak ya, dan nggak delay juga. Giroskopnya juga bisa digunakan, dan untuk responnya ini nggak delay, cukup smooth. Untuk grafiknya ini memuaskan, kalau dimainin lama sih aku betah ya, apalagi suhunya ini nggak cepet panas, normal-normal saja. Selanjutnya dalam permainan Mobile Legends, frame rate-nya ini bisa sampai high, dan untuk grafiknya ini di ultra. Saat aku mainin ini juga enak, gak delay, untuk kualitas grafiknya pun enak di mata, smooth dan gak ada frame drop juga. Suhunya pun normal ya, tidak terlalu panas. Nah, kalau ngomongin soal fitur, Samsung Galaxy A16 5G ini kembali hadir dengan fitur Samsung Knox Vault. Dengan adanya fitur ini, kita bisa langsung aktifkan fitur pemblokiran otomatis di pengaturan. Dengan mengaktifkan fitur ini, handphone kita akan lebih aman ya dari penginstalan aplikasi yang tidak diinginkan secara tidak sengaja. Lalu dengan adanya Samsung Knox ini menambahkan fitur anak, yang dimana fitur ini berfungsi untuk pengawasan aman ketika handphone dimainkan oleh anak-anak. Kemudian ada fitur folder aman, jadi kita bisa mengunci aplikasi yang tidak ingin terlihat di layar menu. Samsung Galaxy A16 juga sudah ada fitur NFC yang dimana responnya ini cepat, dan untuk fitur sidik jarinya juga berada di samping ya, responnya juga cukup cepat. Kenapa sidik jarinya di samping ya? Padahal Samsung Galaxy A16 5G ini sudah menggunakan layar Super AMOLED loh. Kalau mau kita bandingin seperti Infinix yang harganya 2 jutaan aja, itu sidik jarinya udah berada di dalam layar. Tapi tenang sih, Galaxy A16 5G ini sudah disertifikasi IP54, yang artinya ini sudah tahan air dan juga tahan debu dari segala arah. Kita lanjut ke kameranya nih. Untuk kamera depannya resolusinya 13 megapiksel dengan resolusi perekaman video di Full HD dan HD pada 30 fps. Sedangkan untuk kamera belakangnya ini resolusinya 50 megapiksel untuk kamera utamanya, 5 megapiksel untuk kamera ultrawide, dan 2 megapiksel untuk kamera makro. Untuk resolusi perekaman videonya ini sama saja ya dengan kamera depan. Di Full HD dan HD hanya pada 30 fps. Kalau untuk fiturnya di sini ada potret, foto, video, dan di lainnya ini ada Pro hingga Hyperlapse. Untuk perekaman video kamera belakang ini resolusi yang paling tinggi Full HD pada 30 fps. Di sini nggak ada fitur ultra stabilnya ya. Tapi menurut aku ini nggak terlalu patah guys. Untuk kontras warnanya cukup bagus. Terus ini juga kita bisa pakai wide angle 5-nya. Nah, kualitasnya seperti ini. Kalau untuk zoomnya ini sampai 10 kali zoom. Kemudian untuk video kamera belakang, resolusi yang paling rendah ini di HD pada 30 fps. Di sini juga sama ya, nggak ada fitur ultra stabil. Kalau untuk kontras warnanya ini sedikit berkurang dari yang Full HD tadi. Kemudian untuk detail objeknya juga ini kurang banget. Kalau untuk Norti ini kualitasnya dia makin ngeblur ya. Untuk zoomnya ini bisa sampai 10 kali zoom juga. Seperti ini kualitasnya. Rekaman video kamera depan ini resolusinya sama ya dengan kamera belakang, yang paling tinggi di Full HD pada 30 fps, mentok di 30 fps aja. Ini juga sama, nggak ada fitur ultra stabil. Kalau untuk kontras warnanya menurut aku kurang pekat guys, dia agak menguning jadinya ya. Objek bagian belakang juga warnanya jadi pudar gitu, jadi pucat. Kalau dari bawah seperti ini. Kalau untuk perekaman kamera depan yang paling rendah juga sama di HD pada 30 fps. Ini juga sama, nggak ada fitur ultra stabil. Kalau untuk detail objeknya sih nggak terlalu beda jauh ya dengan yang Full HD. Cuman di sini kalau ketika aku pakai buat jalan dia makin patah guys. Kontras warnanya juga ini kurang pekat. Kalau dari bawah seperti ini. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner.
Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Samsung Galaxy A16 5G. Menurut aku ini peningkatannya cukup signifikan ya dari pendahulunya, tapi untuk desainnya ini tetap monoton. Yang pastinya Samsung ini tetap konsisten ya. Nah, kalau untuk pilihan warna di Indonesia ini hanya ada dua, yaitu warna blue black dan warna light green. Kalau di pasar luar ini ada pilihan warna kuningnya juga loh guys. Oke deh teman-teman, semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye!